kita. Sekarang kita mau sapa adik-adik di setiap sektor ya. Kita mulai dari sektor Tiga Raksa. Hora sektor Tiga Raksa. Sektor Balaraja. Hora sektor Balaraja. Sektor Adiasa Kirana. Hora sektor Adiasa Kirana. Sektor Puri Mustika. Hora sektor Puri Mustika. Sektor Citra Raya. Hora sektor Citra Raya. Kita juga akan menyapa adik-adik di luar GKPS Tiga Raksa yang juga mengikuti ibadah ini. Horas adik-adik di seluruh dunia. Semua pastinya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini Kak Sherly, Kak Vina, Kak Arta akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya. Dan kita akan memulai ibadah kita. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, kita berdiri yuk. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Masih berdiri adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar ibadah untuk kita hari ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 1. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu. Seperti bayi baru lahir yang selalu ingin air susu murni dan yang rohani, demikianlah kami yang selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami. Berkati kami agar selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Berkati juga adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami terus bertumbuh dan selalu mengingat bahwa Putra-Mu telah berkorban demi kami umat-Mu. Dengarlah permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik dan kakak guru sekolah Minggu, kita bernyanyi lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Lagunya riang ya, semangat. Boleh berdiri dan tepuk tangan bersama kakak semua. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan sekali lagi, rayakan. Rayakan
belajar titah kakak. Hari ini kita belajar titah keberapa ya? Baik kakak, minggu lalu kita belajar titah ke-7, maka minggu ini kita akan belajar titah ke-8. Demikian bunyinya. Titah ke-8, jangan mencuri. Dalam bahasa Simalungunnya ada loh kak, tita pawalukon, ulang ho manako. Yang artinya adalah kita harus takut kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan mencuri atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha serta memeliharanya. Ingat ya adik-adik, jangan pernah mengambil milik orang lain tanpa izin. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Baik, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau masih izinkan kami untuk beribadah kepadamu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang mengajari kami agar kami boleh lebih lagi mengerti akan firman Tuhan. Berkati adik-adik kami, berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, agar boleh Tuhan hanya maksud hati Tuhan saja yang boleh kami sampaikan. Berkati juga adik-adikku Tuhan, agar mau dengar-dengaran dan mengambil firman-Mu Tuhan sebagai pedoman dalam hidup mereka. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kita akan mendengarkan bersama-sama dibacakan oleh anak-anak sekolah minggu yang sudah kakak tunjuk ya. Demikian firman Tuhan. 4 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Lukas 24 ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Amin. Ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Lukas 24 ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Amin. Lukas 24 ayat 5. Begini bunyinya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Pasal 24 ayat 6 bunyinya, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea." 24 ayat 7 yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Lukas 24 ayat 9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada 11 muridnya dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dan dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Tema bulanan kita adalah menjadi anak yang antusias. Tema kita minggu ini adalah anak yang antusias adalah anak yang bermental baja. Yeay. Sebelum kakak terangkan isi firman Tuhan buat kita hari ini, kita saksikan bersama video berikut. Silakan. Setelah kematiannya, Yesus ditempatkan di dalam goa batu. Ini adalah contoh goa batu di mana Yesus ditempatkan. Batu besar yang seperti roda digulingkan untuk menutup dan membuka jalan masuk ke makam. Ketika Maria mengunjungi goa itu, batunya sudah digeser karena Yesus sudah tidak ada di dalam. Yesus hidup. Dia bangkit dari kematian. Ingat bagaimana Yesus tahu kalau kematiannya untuk suatu tujuan yang besar? Sudah selesai. Waktu Yesus mati, tirai dalam bait yang memisahkan ruang kudus dan manusia terbelah menjadi dua. Sobeknya tirai mengartikan kalau tidak ada lagi pemisah antara Allah dan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dosa, hal yang memisahkan kita dari Tuhan, sudah dibayar. Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Gimana adik-adik video tadi? Menarik tidak? Apa aja yang ada di dalam? Kita coba bahas ya satu demi satu. Yang pertama, yang pergi ke kubur ada 3 orang perempuan. Siapa saja di antaranya?
Satu, Maria Magdalena, kedua Yohana, ketiga Maria ibu Yakobus. Yang kedua, pekerjaan yang mereka rencanakan akan lakukan yaitu mendatangi dan bermaksud meminyaki tubuh Yesus yang sudah dikubur. Pekerjaan mudah apa berat? Ini merupakan pekerjaan berat ya adik-adik. Pekerjaan berat banget. Kenapa berat? Ada beberapa hal yang membuat pekerjaan ini sangat berat. Yang pertama, mereka harus bangun pagi-pagi benar, masih gelap, dan harus menyiapkan minyak dan wewangian. Yang kedua, kuburan itu pastinya tidak di tempat keramaian, tidak di tengah kota ya, pasti di tempat yang sepi. Dan mereka yang pergi hanya perempuan bertiga. Sebenarnya sangat berbahaya bagi keselamatan mereka ya kan? Nah, pada zaman itu mayat Yesus dikubur di dalam semacam goa ya, dan ditutup dengan sebuah batu besar dan hanya bisa digerakkan oleh beberapa prajurit yang berbadan besar. Sementara mereka hanya bertiga, perempuan lagi. Kan mustahil ya kan mereka dapat menggesernya. Yang berikutnya, kuburan Yesus saat itu dijaga oleh tentara Romawi. Pastinya tidak mudah adik-adik untuk meminta izin masuk ke dalamnya. Itulah tantangan yang dihadapi 3 perempuan yang akan mendatangi kuburan Yesus. Apakah mereka menyerah dan membatalkan niatnya? Tidak sama sekali adik-adik. Mereka sangat bersemangat. Apa yang membuat mereka bersemangat? Cinta dan sayang mereka kepada Yesus itu sendiri. Dan memang itulah kebiasaan pada saat itu. Ketika ada seorang kerabat yang baru meninggal, tubuhnya akan diminyaki. Oke, ketika mereka tidak menyerah dengan adanya tantangan di atas, apa yang mereka dapatkan? Yang pertama, kan ketika tidak menyerah ya, ketika terus berjuang. Pertama, walau mereka harus bangun pagi, mereka baik-baik saja dan sehat, ya kan? Yang kedua, dalam perjalanan mereka aman, tidak ada yang mengganggu. Yang ketiga, ternyata ini sebenarnya yang paling berat ini, batu penutup kubur Yesus yang besar itu kira-kira kayak sebesar pintu rumah kita. Ya kan, batu coba bayangkan sebesar pintu rumah kita. Kan gede banget ya kan, susah untuk mengangkatnya. Ternyata itu pun sudah terguling dan terbuka. Ya kan, penjaga pintu sudah tidak ada. Ya kan, dan mereka dengan sangat mudah bisa masuk. Pastinya mereka berharap dapat langsung menemukan tubuh Yesus dan meminyakinya. Tapi ternyata Allah memberikan melebihi apa yang mereka harapkan. Apa itu? Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus hidup kembali. Yesus mengalahkan kematian. Tubuh Yesus sudah tidak ada di sana. Dan mereka hanya bertemu 2 orang malaikat yang memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Benar adik-adik, hari ini Yesus bangkit dari kematian. Yesus hidup kembali dan kita rayakan yang disebut perayaan Paskah. Paskah. Kalau setiap perayaan Paskah kan ada telur Paskah nih. Kira-kira apa ya hubungannya telur Paskah dengan kebangkitan Yesus sendiri? Ada yang tahu tidak? Kakak jelaskan ya. Telur itu kan merupakan benih kehidupan baru. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, maka kita manusia juga memiliki hidup baru, semangat baru, hati yang tulus dan penuh kasih. Diharapkan semua manusia semakin lagi memiliki cinta kasih kepada sesama. Oke, kita kembali ke tema kita hari ini. Anak yang antusias adalah anak yang bermental baja. Apa maksudnya bermental baja? Dan tahukah adik-adik, semua proses cetak baja menjadi
menjadi sebuah benda, contoh sebagai pisau yang tajam, melewati beberapa proses, yaitu dibakar agar menjadi lunak. Yang kedua, dipukul dengan martil untuk membentuknya. Yang ketiga, diasah atau digesekkan pada benda pengasah agar sisinya tajam dan menghasilkan pisau yang tajam. Dan kalau melewati proses itu semua, enak enggak? Gak enak ya? Enggak ada enak-enaknya adik-adik. Semua menyakitkan. Ya kan? Dibakar, dipukul, diasah, itu sangat sakit adik-adik. Inilah alasan kenapa dikatakan bahwa seseorang yang bermental baja itu sangatlah tangguh. Karena pastinya akan sanggup dan bahkan sudah melewati segala ujian hidup dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Ya kan, seperti baja tadi sudah dibakar, dipukul, tapi tidak pecah, tetap utuh dan menghasilkan pisau yang sangat tajam. Oke, lanjut. Tahukah adik-adik apa yang menjadi ciri-ciri anak yang kuat dan tangguh? Yang pertama, tidak gampang menyerah. Yang kedua, tidak iri atau mampu menerima kelebihan orang lain. Yang ketiga, tidak penakut. Yang keempat, tidak gampang tersinggung atau dalam bahasa sekarang nggak baper. Apa itu baper? Bawa perasaan. Iya kan? Orang di sana ketawa, dikira ngetawain kita, kekurangan kita. Padahal ternyata karena apa? Karena memang ada yang lucu gitu ya. Yang kelima, tidak menyalahkan orang lain. Nah ini nih yang sering nih, ya kan? Adik-adik kelas kecil kalau kesandung sama meja, meja nakal. Nama buat mama-mama juga ya. Kalau anak-anak kita kesandung meja atau kesandung pintu atau kesandung dinding, jangan disalahkan pintu, meja dan dindingnya. Tapi ingatkanlah, mari kita ingatkan anak-anak kita untuk lain kali agar berhati-hati karena meja dari kemarin-kemarin sudah ada di situ, ya kan? Yang terakhir, berani jujur. Ya kan? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang, bagaimana agar kita bisa memiliki mental baja? Yang pertama, iman yang teguh. Yang kedua, optimis. Yang ketiga, mempertahankan kebenaran. Yang keempat, tidak bersungut-sungut. Yang kelima, tegas. Yang keenam, mental pemenang dan memiliki semangat yang tinggi. Yang ketujuh, siap terima resiko atas apa yang dilakukan. Artinya harus bertanggung jawab atas apapun yang kita perbuat. Oke, sekarang apa nih yang bisa kita ambil yang menjadi kesimpulan firman Tuhan buat kita hari ini? Pertama, mari kita teladani ketekunan para perempuan yang mendatangi kubur Yesus, walau banyak tantangan tetap memberikan perhatian dan berbuat tulus. Yang kedua, seperti Rasul Paulus berani mengambil sikap dan setia memberitahukan kebenaran Yesus walau nyawanya menjadi taruhannya. Yang ketiga, jika ingin memiliki mental baja, maka untuk mencapai hal besar, kamu harus merangkak dari bawah dan melewati beragam tantangan. Untuk bisa kejar mimpi dan bisa menjadi orang sukses, kamu harus terbentuk dengan tekanan dan rasa stres sehingga kamu membutuhkan mental yang kuat untuk bisa maju terus dan pantang mundur. Mental yang lemah hanya menghalangi kamu untuk berpikir positif dan kamu akan terjebak dengan pola pikir yang mengerdilkan diri sendiri. Yang terakhir, mari kita kuat bersama kasih Tuhan memampukan kita menjalani hidup penuh rintangan. Termasuk saat ini, pandemi ini, kita juga harus tetap kuat, sehat, dan selamat. Amin. Mari kakak-kakak kita bergabung kembali.
dan adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Oke, singkat ya kakak. Kita ucapkan bersama-sama lagi, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingat ya adik-adik, dihafal. Oke, kakak. Kreativitas kita hari ini sekaligus aktivitas Paskah kita ya. Karena hari ini kan kita merayakan Paskah. Berikut kegiatan kita. Silakan kakak, siapa dulu nih? Oke kakak, saya ambil alih kelas yang kecil ya. Adik-adik kelas kecil, kreativitas kita hari ini ada 2 jenis yang dikerjakan, yaitu 1, semuanya harus ikut mencari telur di rumah masing-masing. Ini harus kerjasama ya dengan orang tuanya. Nanti orang tuanya nyimpan telur di sekitar rumah dan adik-adik bisa cari menemukannya. Dokumentasikan, kirim ke WA grup kita ya. Yang kedua, bagi yang sudah sekolah kelas 1 dan kelas 2, kakak minta agar menghias telur dengan tema Paskah. Nanti hasilnya karyanya difoto, dikirim ke WA grup. Ini kita akan ambil nilai, kita ambil juaranya. Maka siapa sebaik mungkin ya adik-adik. Aku ambil alih kelas besar Ya, ya kak. silakan kak. Adik-adik kelas besar, kreativitas kita hari ini pasti tema Paskah ya. Kelas besar juga menghias telur Paskah. Bedanya dengan kelas kecil, kelas besar harus udah ada judul dan hasilnya harus nyambung dengan judulnya. Hasil karyanya difoto dan dikirimkan ke WA grup ya adik-adik. Oke, ini juga akan dinilai ya. Jadi adik-adik kelas besar persiapkan yang terbaik. Nah, sekarang untuk kelas remaja, aktivitasnya seperti ini ya. Buat hasil karya dengan tema Paskah juga. Bahannya boleh dari kardus bekas, boleh dari styrofoam, boleh stick es krim, dan lain-lain. Apapun boleh. Harus ada judul, ya kan? Terus bikin secantik mungkin, semenarik mungkin, dan foto dan kirimkan ke WA grup kita. Ini juga akan dinilai ya adik-adik, jadi semangat. Baru yakinlah nggak ada yang sia-sia. Kalau kita bikin terbaik, terbagus, pasti kita akan mendapatkan nilai yang lebih baik juga. Oke, itu untuk kreativitasnya ya. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita angkat 1 pujian, Yes, Yesus bangkit. Kita berdiri yuk, karena ada gerakannya. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami boleh belajar firman-Mu hari ini Tuhan. Baik Tuhan, berkati kami agar kami mampu meneladani 3 perempuan yang mendatangi kubur-Mu Tuhan dengan penuh semangat dan pantang semangat, dan jadikan mental kami mental baja yang tangguh menghadapi segala macam ujian hidup. Dan kami percaya itu semua dapat kami dapatkan
dapat kami peroleh hanya dengan anugerah Tuhan saja. Bapa yang baik, tetap Engkau berkati urapi kesehatan kami masing-masing agar kami aman di dalam Tuhan. Berkati juga pekerjaan orang tua kami agar selalu dicukupkan oleh-Mu Tuhan. Berkati pendidikan adik-adik kami walau masih belajar di rumah Tuhan. Mari juga Engkau Bapa yang memberkati semangat mereka, tidak pantang menyerah walau sudah mungkin membosankan Tuhan, tapi tetap kami mohon beri kami semangat, beri kami Tuhan pengharapan yang lebih daripada-Mu. Bapa yang baik, jika ada kami melakukan kesalahan dalam menyampaikan firman-Mu dan melukai hati Tuhan, maka ampuni kami Tuhan dan layakkan kami terus melayani Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Mari kakak-kakak kita ambil persembahan kita. Kalau persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita dan berkata bersama, Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Aku Bawa Persembahan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami pemilik semesta, kami bersyukur atas limpahan rahmat-Mu kepada kami. Ini kami persembahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu. Kuduskan dan terima ya Tuhan, dan semoga berguna bagi pelayanan firman-Mu di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganu, Semboi Dalanum Nami, Salakana Torsa, Doham Hasoman Nami, Torang Age Uja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Horas Be Mahida. Horas Be Mahida, Horas Be Mahida, Nado Oge Nadao. Horas Be Mahida, Horas Be Mahida, Horas Be Mahida, Nado Oge Nadao. Horas Be Mahida, Horas. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Paskah juga buat kita semua. Walau masih harus merayakan di rumah kita harus tetap memiliki semangat dan sukacita. Walau kurang enak dan banyak tantangan, yakinlah Tuhan selalu beri kekuatan bagi kita
Tetap semangat dan jaga diri adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.